Om Swastiastu. Selamat pagi dokter dan teman-teman dokter muda sekalian. Perkenalkan, saya Putu Mahadewi Pratiandari Putri. Saya adalah dokter muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unut, RSUP Sanglah, periode 12 Juli hingga 22 Agustus 2021. Mohon izin, hari ini saya akan mempresentasikan suatu topik materi mengenai manajemen nyeri. Adapun pada presentasi kali ini, saya akan bahas mulai dari mekanisme penilaian nyeri, kemudian instrumen penilaian nyeri, serta penanganan nyeri menurut WHO 3-Step Analgesic Ladder. Nah, baik, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai nyeri, jadi menurut Asosiasi Internasional yang mempelajari mengenai nyeri, yakni International Association for the Study of Pain, nyeri merupakan bentuk pengalaman sensoris dan emosional yang berhubungan dengan adanya kerusakan jaringan aktual atau potensial atau menunjukkan keadaan kerusakan jaringan. Nah, pernahkah teman-teman sekalian itu berpikir bagaimana proses kita merasakan nyeri? Atau pernahkah kalian memegang panci yang masih panas dan secara refleks kita menarik tangan kita kembali? Nah, ini merupakan proses elektrofisiologi yang secara ilmiah kita sebut sebagai nosisepsi. Nah, perasaan nyeri yang kita rasakan saat memegang panci yang panas itu merupakan bentuk daripada proteksi dan juga defensif yang kita lakukan terhadap stimulus yang ada. Nah, ini yang akan kita bahas lebih lanjut pada presentasi kali ini. Baik, fungsi nyeri. Nah, kenapa saat kita memegang panci, kita bisa menarik tangan kita kembali? Apa fungsinya? Nah, yaitu merupakan fungsi nyeri sebagai mekanisme protektif. Nah, sebagai mekanisme protektif, rasa nyeri itu memungkinkan seseorang untuk bereaksi terhadap suatu trauma atau penyebab nyeri sehingga dapat menghindari terjadinya kerusakan jaringan tubuh. Sebagai mekanisme defensif, rasa nyeri ini memungkinkan untuk imobilisasi organ tubuh yang mengalami inflamasi sehingga rasa nyeri bisa berkurang dan mempercepat penyembuhan. Sebagai mekanisme penuntun diagnostik, nyeri dapat menunjukkan daerah yang mengalami masalah sehingga penyakit atau proses yang terjadi dapat kita ketahui secara segera. Nah, yang perlu kita ketahui di sini adalah rangkaian dari proses yang menyertai adanya kerusakan jaringan sampai dirasakannya persepsi nyeri yang disebut sebagai nosisepsi. Ya, yang kita perlu pahami di sini adalah 4 proses fisiologi yang terjadi dalam proses nosisepsi, yakni transduksi, transmisi, modulasi, dan juga persepsi. Apabila kita lihat pada gambar di sebelah kiri, maka akan ada transduksi, transmisi, modulasi, dan juga persepsi. Nah, ini akan kita bahas secara satu persatu dan mendetail. Nah, yang pertama adalah transduksi, di mana transduksi ini merupakan proses stimuli nyeri yang diterjemahkan atau diubah menjadi suatu aktivitas listrik pada ujung-ujung saraf. Nah, dari gambar kita lihat, misalnya apabila ada stimulasi nyeri, baik itu mekanis, termal, atau kimiawi, stimulus tersebut akan diterima oleh nosiseptor perifer dan diubah menjadi aktivitas kelistrikan. Nah, kemudian ada transmisi, di mana transmisi ini dari adanya stimulus nyeri, kemudian ditangkap atau diterima oleh nosiseptor perifer, kemudian terjadi penyaluran impuls melalui saraf sensoris. Nah, impuls ini disalurkan oleh serabut saraf 1 atau serabut saraf A delta dan C, di mana serabut saraf A delta ini itu merupakan saraf yang bermielin, sehingga apabila ada rasa nyeri itu akan dihantarkan secara cepat oleh serabut saraf A delta. Nah, biasanya saraf A delta ini juga bertanggung jawab pada rasa nyeri yang tajam. Sedangkan serabut C itu merupakan neuron yang unmyelinated, yang artinya tidak berselaput mielin, yang sifatnya itu menghantarkan impuls yang lambat dan biasanya menyalurkan nyeri dengan sifat yang tumpul dan juga diffuse. Nah, kemudian impuls yang diantar ini akan diantar melalui ganglion dorsalis, kemudian akan sampai ke kornu posterior. Pada kornu posterior ini akan terjadi proses modulasi, di mana modulasi ini terjadi interaksi antara sistem analgesik endogen yang memang dimiliki oleh tubuh dengan impuls nyeri yang masuk ke kornu posterior. Nah, sistem analgesik endogen ini diantaranya adalah enkefalin, kemudian endorfin, serotonin, dan juga noradrenalin yang mempunyai efek menekan impuls nyeri yang ada di kornu posterior. Nah, pada kornu posterior ini, akan terjadi seperti gerbang nyeri, di mana akan terbuka apabila sistem daripada analgesik endogen itu tidak mampu meredam atau melawan daripada stimulus nyeri yang ada, sehingga stimulus nyeri itu akan dibawa selanjutnya ke otak. Nah, apabila
Kemudian setelah gerbang nyeri di kornu posterior itu terbuka, maka impuls nyeri ini, apabila gerbang daripada nyeri ini terbuka, maka impuls nyeri ini akan dibawa oleh jarak sensoris, khususnya rasa nyeri kontralateral yang disebut sebagai tractus spinothalamikus. Nah, dari jarak spinothalamikus ini, dia akan melewati talamus, kemudian akan ke kornu akan ke korteks daripada somatosensoris. Nah, disinilah otak itu akan mengolah impuls yang diberikan menjadi suatu perasaan subjektif yang kita kenal dengan pain atau nyeri. Baik, selanjutnya saya memiliki video mengenai mekanisme perjalanan daripada nyeri. So that protective actions can be taken. Basically, noxious signals send impulses to the spinal cord, which relays the information to the brain. The brain interprets the information as pain, localizes it, and sends back instructions for the body to react. Pain sensation is mediated by pain receptors, or nociceptors, which are present in the skin, superficial tissues, and virtually all organs, except for the brain. These receptors are essentially the nerve endings of so-called first-order neurons in the pain pathway. The axons of these neurons can be myelinated, A-type, or unmyelinated, C-type. Myelinated A fibers conduct at fast speeds and are responsible for the initial sharp pain perceived at the time of injury. Unmyelinated C fibers conduct at slower speeds and are responsible for a longer-lasting, dull, diffusing pain. First-order neurons travel by way of spinal nerves to the spinal cord, where they synapse with second-order neurons in the dorsal horn. These second-order neurons cross over to the other side of the cord before ascending to the brain. This is how information of pain on the left side of the body is transmitted to the right side of the brain, and vice versa. There are two major pathways that carry pain signals from the spinal cord to the brain. The spinothalamic tract. Second-order neurons travel up within the spinothalamic tract to the thalamus, where they synapse with third-order neurons. Third-order neurons then project to their designated locations in the somatosensory cortex. This pathway is involved in localization of pain. The spino-reticular tract. Second-order neurons ascend to the reticular formation of the brainstem before running up to the thalamus, hypothalamus, and the cortex. This tract is responsible for the emotional aspect of pain. Baik, pembagian nyeri umumnya itu berdasarkan patofisiologinya. Terdapat 3 yang utama, yakni nyeri nociceptif, kemudian nyeri neurogenik, dan yang ketiga adalah nyeri psikogenik. Di mana nyeri nociceptif ini merupakan nyeri yang timbul akibat terangsangnya nociceptor akibat adanya kerusakan jaringan. Sedangkan nyeri neurogenik adalah nyeri yang timbul oleh karena adanya gangguan jalur sensorik di mana semua tingkat mulai dari saraf tepi hingga ke sistem saraf pusat. Sedangkan nyeri psikogenik atau yang biasa disebut sebagai nyeri idiopatik itu merupakan nyeri yang timbulnya atau sumbernya tidak diketahui. Kemudian selain daripada pembagian nyeri menurut patofisiologinya, terdapat pembagian nyeri lainnya. Yang pertama, berdasarkan timbulnya dapat dibedakan menjadi 2, yakni nyeri akut dan nyeri kronik. Di mana nyeri akut adalah nyeri yang terjadinya atau berlangsung itu kurang dari 3 bulan. Sedangkan dikatakan nyeri kronik apabila berlangsung atau terjadi lebih dari 3 bulan. Berdasarkan penyebabnya dibedakan menjadi 2, yakni nyeri onkologi dan non-onkologi. Di mana nyeri onkologi ini disebut juga sebagai nyeri kanker. Yang ketiga adalah berdasarkan derajat nyerinya, yang dibedakan menjadi 3, yakni yang pertama, nyeri ringan, nyeri sedang, dan juga nyeri berat. Nyeri ringan. Nyeri ringan itu dikatakan nyeri ringan apabila nyeri yang terjadi itu hilang timbul, terutama saat melakukan aktivitas sehari-hari tertentu dan dapat hilang pada waktu tidur. Sedangkan nyeri sedang itulah nyeri yang terjadi terus-menerus sehingga menyebabkan aktivitas terganggu dan hanya hilang pada waktu tidur. Sedangkan nyeri berat adalah nyeri yang terus-terusan terjadi dan mengganggu waktu tidur pasien atau membuat pasien terjaga saat malam hari. Nah, nyeri ini merupakan suatu keluhan atau simptom, di mana berkenaan dengan hal itu, kita harus mengetahui penyebab nyeri dan melakukan tata laksana daripada nyeri. Nah, sebelum itu, kita harus melakukan penilaian daripada nyeri itu. Nah, langkah ini
meliputi yang pertama, anamnesis umum kepada pasien terkait dengan keluhan utamanya menggunakan Basic 4 Secret 7, kemudian lakukan pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan laboratorium, dan apabila perlu itu melakukan pemeriksaan radiologi serta pemeriksaan imaging dan lain sebagainya. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan penunjang dan lain sebagainya, maka sebaiknya setelah anamnesis umum, kemudian lakukan pemeriksaan fisik, nah setelah itu lakukan anamnesis spesifik daripada nyeri. Nyeri, yang antaranya adalah yang pertama, lokasi. Apakah awalnya hanya ada Adapun lakukan anamnesis spesifik nyeri itu diantaranya adalah yang pertama, lokasi. Apakah awalnya hanya pada satu lokasi saja, kemudian menyebar, atau tetap di satu lokasi itu saja? Kemudian yang kedua adalah keadaan yang berhubungan dengan timbulnya nyeri. Pada saat kapan nyeri itu timbul, apakah hanya pada saat melakukan aktivitas atau mengganggu waktu tidur? Kemudian yang ketiga adalah karakter daripada nyeri. Apakah nyerinya itu seperti ditusuk-tusuk, atau apakah seperti menjalar, atau seperti ditekan benda berat? Yang keempat adalah intensitas daripada nyeri. Apakah hilang timbul, ataukah apakah terus-terusan dalam satu hari itu berapa kali nyerinya timbul, dan sebagainya. Yang kelima itu adalah gejala yang menyertai. Apakah selain nyeri itu ada keluhan yang dirasakan oleh pasien? Kemudian yang keenam adalah efek nyeri terhadap aktivitas. Apakah nyeri ini sangat mengganggu hingga mengganggu aktivitas sehari-hari? Kemudian yang ketujuh adalah tata laksana yang sudah didapatkan. Apakah sudah diberikan obat sebelumnya, atau apakah sudah menggunakan obat-obatan tradisional? Kemudian yang ke-8 adalah riwayat penyakit yang relevan dengan rasa nyeri, dan yang ke-9 adalah faktor lain yang akan mempengaruhi tata laksana daripada pasien. Nah, penilaian nyeri itu merupakan hal yang penting untuk mengetahui intensitas dan menentukan terapi yang efektif. Oleh karena itu, kita memerlukan adanya instrumen dalam penilaian nyeri. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian nyeri itu diantaranya adalah usia, kemudian jenis kelamin, dan juga tingkat pendidikan. Adapun instrumen penilaian nyeri itu dapat dibagi menjadi dua, yakni kualitatif dan juga semi-kuantitatif. Namun ada beberapa sumber juga yang mengatakan bahwa instrumen penilaian nyeri itu dapat dibagi menjadi unidimensional dan juga multidimensional. Nah, untuk itu kita akan bahas satu persatu beserta kelebihan dan juga kekurangan penggunaan instrumen penilaian nyeri tersebut. Nah, yang pertama adalah penilaian nyeri dengan kualitatif, di mana penilaian nyeri dengan kualitatif itu dibedakan menjadi tiga, yakni nyeri ringan, sedang, dan berat sesuai dengan yang telah saya sebutkan sebelumnya. Namun perlu diperhatikan, di sini penilaian nyeri pada beberapa keadaan itu tidak valid untuk dilakukan. Misalnya pada pasien dengan gangguan kesadaran, kemudian gangguan kognitif, tidak ada kerjasama atau ansietas yang hebat, sehingga membutuhkan cara pengukuran yang lain. Adapun keuntungan daripada penilaian nyeri dengan kualitatif ini adalah sederhana dan tidak memerlukan pengetahuan atau keterampilan khusus. Namun, oleh karena di sini tidak ada acuan mengenai nyeri ringan itu semana ataupun derajatnya seberapa, maka ini yang menjadi kekurangan daripada penilaian nyeri dengan kualitatif. Di mana pengukuran intensitas nyeri sangat objektif dan memungkinkan penilaian nyeri antar dua orang yang berbeda itu berbeda pada penilaian nyeri menurut mereka. Baik, selanjutnya ini merupakan instrumen penilaian nyeri unidimensional, yakni VAS. Di mana VAS ini atau Visual Analog Scale ini adalah cara yang paling banyak digunakan untuk menilai nyeri. Skala linier ini menggambarkan secara visual gradasi tingkat nyeri yang mungkin dialami seorang pasien. Rentang nyeri diawali dengan garis yang paling kiri itu adalah tidak ada nyeri, sedangkan ujung yang kanan itu mewakili rasa nyeri terparah yang mungkin terjadi. Seperti pada gambar yang telah disediakan ini, di mana nyeri pada paling kiri itu adalah tidak ada nyeri, sedangkan nyeri yang paling kanan itu mewakili rasa nyeri terparah yang mungkin terjadi. Nah, kelebihan daripada visual analog scale ini adalah dapat digunakan pada pasien anak lebih dari 8 tahun dan dewasa, kemudian penggunaannya sangat mudah dan sederhana, dan memiliki kemampuan lebih untuk mendeteksi perubahan intensitas nyeri dibandingkan dengan skala penilaian kategori lisan, yakni Verbal Categorical Rating Scale. Nah, khususnya pada nyeri akut, di mana nyeri akut ini dapat dinilai baik pada saat pasien itu sedang istirahat atau sedang bergerak. Nah, menurut beberapa penelitian yang dilakukan juga, untuk membandingkan penggunaan instrumen penilaian nyeri VAS, NRS, dan juga VRS, didapatkan bahwa instrumen visual analog scale ini memberikan nilai yang hampir identik pada pasien yang sama, waktu yang bervariasi atau berbeda-beda setelah proses pembedahan atau pada post-operatif. Sedangkan kelemahannya itu visual analog scale ini tidak banyak bermanfaat karena visual analog scale ini memerlukan koordinasi visual dan motorik serta kemampuan konsentrasi. Selanjutnya, instrumen penilaian nyeri unidimensional lainnya adalah NRS atau Numeric Rating Scale.
Numeric rating scale ini adalah seperti pada gambar di sebelah kiri, ini merupakan NRS, kemudian ini VRS-nya, dan juga ini FAS-nya. Nah, pada numeric rating scale ini menentukan skor nyeri secara semi-kuantitatif dengan meminta pasien untuk memilih angka 0 sampai 10 sebagai gambaran terkait daripada rasa nyeri. Skor hasil pengukuran nyeri ini dapat diklasifikasikan menjadi 0, itu tidak ada rasa nyeri, kemudian 1 sampai 3 itu nyerinya dengan intensitas ringan, kemudian 4 sampai 6 nyerinya timbul dengan intensitas yang sedang, kemudian 7 sampai 10 itu menggambarkan nyeri berintensitas berat. Adapun untuk kelebihannya itu dianggap sederhana dan juga mudah dimengerti, kemudian sensitif terhadap dosis, jenis kelamin, dan juga perbedaan etnis. Sedangkan untuk kelebihan lainnya adalah lebih baik daripada visual analog scale, terutama untuk menilai nyeri akut. Untuk kelemahannya, oleh karena di sini merupakan instrumen penilaian nyeri unidimensional, maka NRS ini hanya dapat dilakukan pada penilaian nyeri akut saja. Kemudian, keterbatasan pilihan kata juga menjadi kendala untuk menggambarkan rasa nyeri, di mana tidak memungkinkan untuk membedakan tingkat nyeri dengan lebih teliti dan dianggap terdapat jarak yang sama antar kata yang menggambarkan efek analgesik. Kemudian, untuk instrumen penilaian nyeri lainnya, yakni WBFS atau Wong Baker Facial Scale, nah di sini terdapat gambar daripada skor daripada WBFS, di mana ada skor 0 yang menunjukkan tidak sakit, kemudian 2 yang artinya sedikit sakit, kemudian 4 yang artinya agak mengganggu, 6 mengganggu aktivitas, yang 8 sangat mengganggu, dan yang 10 itu tidak tertahankan. Nah, kelebihan daripada Wong Baker Facial Scale ini dapat digunakan pada pasien dewasa dan anak lebih dari 3 tahun yang tidak dapat menggambarkan intensitas nyerinya dengan angka. Sedangkan kelemahannya itu juga subjektif, di mana antar pemeriksa ataupun pemeriksa satu dengan pemeriksa lainnya itu dapat menghasilkan hasil yang berbeda-beda. Oleh karena menurut mereka mungkin hasilnya mungkin pasien itu sedikit tersenyum atau sedikit cemberut, di mana penilaian setiap orang itu mungkin saja berbeda-beda. Kemudian ini merupakan instrumen penilaian nyeri secara multidimensional yang disebut dengan MPQ atau McGill Pain Questionnaire, di mana terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu gambar nyeri, kemudian yang kedua indeks nyeri, yang ketiga adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai nyeri terdahulu dan lokasinya, dan yang keempat adalah indeks intensitas nyeri yang dialami saat ini. Terdiri dari 78 kata sifat atau adjektif yang dibagi ke dalam 20 kelompok, di mana setiap set itu mengandung sekitar 6 kata yang menggambarkan kualitas nyeri yang makin meningkat. Kelebihan daripada MPQ ini diantaranya adalah komprehensif, di mana McGill Pain Questionnaire ini merupakan bagian daripada instrumen penilaian nyeri multidimensional, sehingga selain daripada kita dapat mengukur intensitas nyerinya, kita juga dapat mengukur daripada karakteristik nyerinya dan juga bagaimana dampak daripada sikap afektif dari adanya sensoris rasa nyeri ini. Kemudian kelemahannya itu adalah tidak praktis dan juga membutuhkan waktu yang lebih lama, oleh karena terdapat beberapa pertanyaan yang harus ditanyakan dan juga diisi oleh dokter dan juga pasien. Kemudian, instrumen penilaian nyeri multidimensional lainnya itu adalah pain diary, di mana pain diary ini merupakan catatan tertulis atau lisan mengenai pengalaman nyeri pasien dan perilakunya. Ini merupakan contoh daripada pain diary, itu dilakukan setiap hari, misalnya pada hari tersebut kapan saja kita merasakan rasa nyeri, kemudian kita tulis waktunya, kemudian berapa lama kita merasakannya, kemudian lokasinya di mana, dan menurut kita level daripada nyerinya itu berapa. Kemudian apa yang saya lakukan untuk apa yang saya lakukan maksudnya di sini adalah mungkinkah kita minum obat atau melakukan tata laksana lainnya. Kemudian untuk kelebihan daripada pain diary ini itu adalah komprehensif, di mana sama seperti pada McGill Pain Questionnaire, di mana pain diary ini merupakan instrumen penilaian nyeri multidimensional, di mana selain daripada kita dapat mengukur intensitas nyeri, kita dapat juga mengukur daripada karakteristik daripada nyeri. Kemudian ini sangat membantu untuk memantau variasi status penyakit sehari-hari dan respon pasien terhadap terapi, di mana pasien dapat mencatat intensitas nyerinya dan kaitan dengan perilakunya. Misalnya dalam aktivitas harian, tidur, kapan menggunakan obat, makan, merawat rumah, dan aktivitas lainnya. Sedangkan kelemahannya itu adalah subjektif, di mana subjektif daripada pasien, di mana menurut pasien, level nyeri yang dirasakan oleh pasien itu level berapa, dan juga memerlukan kepatuhan daripada pasien.
Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai penata laksanaan nyeri, maka perlu diketahui prinsip-prinsip umum dalam penata laksanaan nyeri. Di mana dengan memahami prinsip-prinsip ini, maka tata laksana daripada pengelolaan nyeri yang diberikan kepada pasien juga berhasil dan dapat memiliki kepuasan terhadap dokter. Nah, adapun prinsip-prinsip tersebut, diantaranya yang pertama itu adalah anamnesis basic for secret seven dengan lengkap, kemudian lakukan pemeriksaan fisik dengan tepat. Kemudian yang kedua itulah menentukan penyebab dan derajat atau stadium penyakit dengan tepat. Kemudian yang ketiga itu adalah komunikasikan yang baik dengan pasien dan juga keluarga, di mana itu akan membuat pasien dan juga keluarga menjadi lebih nyaman dan juga memberitahukan kepada kita bagaimana kondisi pasien sebenarnya. Kemudian yang keempat itu adalah mengajak pasien untuk berpartisipasi aktif dalam perawatan. Yang kelima itulah meyakinkan pasien bahwa nyerinya ini dapat ditanggulangi. Yang keenam itu adalah memperhatikan biaya pengobatan dan tindakan. Dan yang terakhir itulah merencanakan pengobatan dan bila perlu itu secara multidisiplin. Praktik dalam tata laksana nyeri itu secara garis besar itu mengikuti WHO 3-step analgesic ladder, yaitu yang pertama, tahap pertama itu adalah menggunakan obat-obat analgetik non-opioid seperti NSAID. Kemudian yang kedua itu dilakukan jika pasien mengeluhkan nyeri, maka diberikan obat-obatan seperti pada tahap pertama, yaitu non-opioid seperti NSAID, dan ditambah dengan opioid yang lemah. Kemudian tahap ketiga itu adalah memberikan obat pada tahap kedua, yakni opioid yang lemah, ditambah dengan opioid yang kuat. Nah, pada dasarnya prinsip-prinsip 3-step analgesic ladder ini dapat diterapkan untuk nyeri kronik dan juga nyeri akut. Yakni pada nyeri kronik itu mengikuti langkah tangga dari bawah ke atas, yakni 1, kemudian kedua, dan juga ketiga. Sedangkan pada nyeri akut itu sebaliknya, yakni mengikuti langkah dari 3, kemudian kedua, dan juga ke 1. Dari atas menuju ke bawah. Nah, pada setiap langkah, apabila dianggap perlu untuk ditambahkan adanya adjuvan atau obat tambahan, maka dapat diberikan obat adjuvan di mana itu dapat bermanfaat dalam taraf penanggulangan nyeri, khususnya untuk meningkatkan efektivitas daripada analgesik yang diberikan dan juga untuk mengurangi efek samping daripada obat analgesik yang telah kita berikan sebelumnya. Nah, adapun untuk nyeri ringan dapat diberikan farmakoterapi tingkat 1 dan juga farmakoterapi tingkat 2. Di mana untuk farmakoterapi tingkat 1 itu dapat diberikan obat seperti aspirin dan juga acetaminophen, yakni golongan NSAID dengan dosis pada aspirin yakni 325 sampai 650 mg dengan maksimal dosis yakni 4 gram per harinya, yang dapat diberikan 4 jam sekali. Kemudian acetaminophen dengan dosis 325 sampai 650 mg yang diberikan 4 sampai 6 jam sekali. Adapun juga dapat diberikan farmakoterapi tingkat 2, yakni ibuprofen, yakni dengan dosis 200 mg, yang diberikan 4 sampai 6 jam sekali. Kemudian dapat diberikan naproxen dengan awalan 440 mg, selanjutnya diberikan 220 mg, yang dapat diberikan 8 sampai 12 jam sekali. Kemudian dapat diberikan obat seperti ketoprofen dengan dosis 12,5 mg yang dapat diberikan 4 sampai 6 jam sekali. Kemudian untuk nyeri sedang, itu dapat diberikan farmakoterapi tingkat 3, tingkat 4, dan juga tingkat 5. Di mana tingkat 3 itu terdiri atas NSAID, diantaranya adalah acetaminophen, ibuprofen, sodium naproxen, dan juga ketoprofen. Nah, untuk farmakoterapi tingkat 4, jika farmakoterapi tingkat 3-nya gagal, maka NSAID yang dipilih itu dapat diganti. Di mana pilihan NSAID kedua sebaiknya dari kelompok kimia yang berbeda, di mana cara kerjanya juga berbeda. Kemudian untuk farmakoterapi tingkat 5-nya dapat diberikan opioid yang rendah, misalnya kodein dan juga tramadol, di mana tramadol ini dosisnya adalah 50 sampai 100 mg dengan dapat diberikan 4 sampai 6 jam sekali. Untuk nyeri berat dapat diberikan farmakoterapi tingkat 7, yakni dari golongan morfin, seperti misalnya morfin yang terdiri atas ada yang agonis antagonis, kemudian agonis parsial. Nah, indikasi daripada penggunaan morfin ini adalah bila terapi daripada non-narkotik tersebut tidak efektif dan terdapat riwayat terapi narkotik untuk nyeri. Nah, NSAID sendiri dapat terlihat pada gambar di sebelah kiri, di mana NSAID ini dia menghambat daripada siklooksigenase, di mana enzim daripada siklooksigenase ini merupakan enzim yang mengkatalisis sintesis prostaglandin dari asam arachidonat. Nah, NSAID ini dia menghambat daripada COX-1 dan juga COX-2. Ada yang namanya nanti NSAID yang non-selective inhibitor dan juga ada yang disebut dengan NSAID yang selective COX-2 inhibitor. Di mana COX-1 inhibitor ini dia bekerja dan efek sampingnya itu pada mukosa lambung, kemudian parenkim ginjal, dan juga trombosit. Sedangkan COX-2 ini dia biasanya diekspresikan terutama di tempat terjadinya injury.
NSAID ini memiliki efek analgesia, kemudian antiinflamasi, dan juga antipiretik. Nah, NSAID seperti yang telah saya sebutkan tadi, dia memiliki cara kerjanya itulah non-specific COX inhibitor dan juga COX-2 selective inhibitor. Di mana non-specific COX inhibitor, contoh-contoh obat-obatannya diantaranya adalah ibuprofen, kemudian naproxen, aspirin, dan juga ketorolac. Sedangkan untuk COX-2 selective inhibitor ini merupakan obat-obat varian baru, di mana cara kerjanya dia menghambat secara khusus pada COX-2. Contoh obatnya diantaranya adalah celecoxib, kemudian rofecoxib, valdecosib, dan juga parakosib. Nah, kita akan bahas satu persatu obat-obatan NSAID, beberapa obat-obatan, dan juga dosis serta efeknya. Nah, yang pertama yang sering kita temui itu adalah asam asetilsalisilat atau yang disebut sebagai aspirin. Di mana aspirin ini tujuannya adalah untuk mengurangi nyeri ringan atau sedang dan biasanya dikombinasi dengan analgetik lain untuk selama 3-4 hari. Nah, aspirin ini dia lebih bersifat antipiretik di mana dosis oral tabletnya itu adalah 250-500 mg yang dapat diberikan 8-12 jam. Selain itu, ada ketorolac, di mana ketorolac ini juga merupakan obat-obatan yang masih termasuk NSAID, di mana keaktifan ketorolac 30 mg intramuskular itu ekuivalen dengan 10 mg morfin atau 100 petidin. Nah, kontraindikasi daripada ketorolac ini itu tidak dapat diberikan pada wanita hamil, kemudian wanita sedang menyusui, usia lanjut, kemudian usia kurang dari 4 tahun, dan gangguan perdarahan. Di antaranya itu adalah yang pertama, itu merupakan sistem gastrointestinal, di mana pada NSAID yang non-selective COX inhibitor, itu dia salah satu reseptornya berada pada inner layer daripada lambung. Oleh karena itu, efek sampingnya itu dapat berupa dispepsia, kemudian lambung merasa panas, nyeri, kembung, tukak lambung, dan juga yang paling parah itu adalah ulcerasi daripada mukosa. Kemudian dapat juga menyebabkan adanya hipersensitivitas daripada kulit, baik itu ringan dan juga berat. Untuk ringan sendiri, itu diantaranya adalah pruritus, kemudian juga urtikaria, sedangkan untuk berat itu dapat terjadi adanya SJS atau Stevens-Johnson syndrome. Kemudian untuk dampak daripada ginjal itu dapat menurunkan adanya glomerulus filtration rate. Kemudian dapat menyebabkan adanya retensi natrium dan juga hiperkalemia. Kemudian dia dapat menyebabkan adanya peningkatan SGOT dan juga SGBT, dan juga dapat menyebabkan adanya trombositopeni, leukemi, kemudian anemia aplastik, udem, hipertensi, dan juga gagal jantung. Nah, kemudian acetaminophen, seperti misalnya paracetamol dan juga panadol, di mana pada beberapa sumber dikatakan bahwa acetaminophen ini itu bukan NSAID, karena dia tidak memiliki sifat antiinflamasi dan juga sifat inhibitor terhadap sintesis prostaglandinnya itu sangat lemah. Biasanya acetaminophen ini untuk nyeri ringan dan juga dikombinasikan dengan analgetik lain. Dosis oralnya yakni 500-1000 mg yang diberikan 4-6 jam. Untuk dosis maksimalnya itu adalah 400 mg per hari. Nah, penggunaan daripada acetaminophen ini harus dilakukan berhati-hati oleh karena dia toksik terhadap hati oleh karena obat golongan ini dirusak oleh enzim mikrosomal daripada hati. Opioid. Nah, opioid ini merupakan semua zat, baik itu natural dan juga sintesis, yang memiliki sifat seperti morfin. Opioid ini berikatan pada protein G pada reseptor opioid yang tersebar luas di sistem saraf pusat, sistem saraf perifer, dan juga jaringan lain. Nah, apabila kita lihat pada gambar pada sebelah kiri, di mana opioid ini dia bekerja pada beberapa fase, yakni pada fase transduksi, kemudian transmisi, modulasi, dan juga persepsi. Opioid ini dia dapat diberikan pada nyeri yang lemah maupun nyeri yang berat. Opioid ini ada yang lemah dan juga ada yang berat. Nah, opioid lemah itu diantaranya adalah kodein, sedangkan untuk opioid untuk nyeri berat atau yang opioid yang efeknya kuat itu seperti morphine-like agonis seperti morfin dan juga meperidin, kemudian partial agonis seperti buprenorfin, dan juga mix agonis antagonis seperti pentazocin, kemudian nalbuphine dan juga butorphanol. Nah, ini merupakan beberapa jenis analgetik opioid dan juga dosisnya. Nah, morfin ini tujuannya ada yang untuk menghilangkan atau mengurangi nyeri sedang dan juga dapat juga untuk mengurangi nyeri hebat. Nah, untuk menghilangkan atau mengurangi nyeri sedang dapat diberikan dengan dosis 0,1 sampai 0,2 mg per kilogram berat badan secara subkutan dan juga intramuskular. Sedangkan untuk mengurangi nyeri hebat, untuk dosis dewasa dapat diberikan dengan dosis 1 sampai 2 mg intravena yang dapat diulang sesuai yang dibutuhkan. Untuk petidin sendiri dapat diberikan secara intramuskular dan juga intravaskular, di mana untuk intramuskular itu dapat diberikan 1-2 mg per kilogram berat badan yang dapat diulang tiap 3-4 jam.
Sedangkan untuk dosis intravenanya dapat diberikan 0,2 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan. Fentanyl sendiri itu sediaannya hanya tersedia injeksi intravena yang digunakan selama pembedahan. Nah, untuk pasca bedah atau post operatif biasanya digunakan dalam bentuk patch. Nah, efek samping daripada opioid yang harus kita hati-hati dalam penggunaannya itu adalah dapat menyebabkan adanya ketergantungan apabila penggunaan daripada opioid secara terus-menerus. Selain itu, opioid ini juga menyebabkan adanya efek samping seperti misalnya alergi dan juga intoksikasi akut. Tentu saja penyalahgunaan obat juga tidak bisa dihindarkan daripada opioid. Nah, sehingga penggunaan analgesika narkotika ini harus dipantau dan juga diresepkan oleh dokter. Nah, untuk adjuvan sendiri, kita juga akan membahas sedikit mengenai obat-obatan daripada adjuvan yang utamanya dia memberikan efek memperkuat sifat daripada analgetik. Adapun adjuvan sendiri diantaranya adalah kortikosteroid, antikonvulsan, antidepresan, neuroleptik, dan juga psikostimulan. Untuk kortikosteroid sendiri, efek utamanya itu adalah antiinflamasi, di mana pada sistem saraf pusat, dia dapat menurunkan tekanan intrakranial dan kompresi epidural dan susunan saraf spinal. Untuk antikonvulsan dapat untuk berfungsi atau bertujuan dalam nyeri neuropatik yang sifatnya yang menusuk-nusuk dan seperti terbakar. Contohnya adalah pregabalin dan juga gabapentin. Untuk antidepresan juga dapat digunakan pada nyeri neuropatik, di mana dia memiliki sifat analgesia sehingga dapat memperkuat khasiat sifat analgesia dari morfin. Contohnya adalah TCA atau tricyclic antidepresan seperti misalnya amitriptyline. Kemudian untuk neuroleptan, dia untuk biasanya dipakai dalam sindrom kronis dan memiliki sifat antiemetik, ansiolitik, dan antikonstipasi. Kemudian psikostimulan, dia dapat mengurangi sedasi yang diberikan atau yang diakibatkan oleh opioid, terutama bila program pengurangan dosis atau frekuensi pemberian obat opioid itu tidak berhasil mengurangi sedasi tersebut. Baik, sekian presentasi saya mengenai manajemen nyeri. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan juga apabila ada salah kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.